Bro dan sis pecinta bola tanah air, siap-siap. Timnas Indonesia bakal menghadapi ujian serius dalam waktu dekat. Waktu terus berjalan dan nggak kerasa, ajang FIFA Series 2026 sudah di depan mata. Turnamen internasional ini bakal digelar di rumah kita sendiri, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Event ini rencananya berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 Maret 2026. Buat Timnas Indonesia, ini bukan sekadar turnamen biasa. Ini ajang pembuktian. Apalagi sekarang skuad Garuda datang dengan wajah baru di kursi pelatih, yaitu John Herdman. Banyak fans yang penasaran, bagaimana racikan taktik pelatih baru ini bakal bekerja. Tapi jangan kira jalan timnas bakal mulus karena lawannya bukan tim sembarangan. Di turnamen ini, Indonesia bakal bersaing dengan 3 negara dari konfederasi berbeda. Ada Bulgaria dari UEFA, Kepulauan Solomon dari OFC, dan Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. Formatnya simple tapi menegangkan. Indonesia bakal langsung menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga pertama tanggal 27 Maret. Kalau menang, Garuda langsung melaju ke final dan menghadapi pemenang duel Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pada 30 Maret. Walaupun jadi tuan rumah, ternyata posisi Indonesia tetap belum aman. Banyak yang berpikir main di kandang sendiri pasti gampang menang. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Bulgaria misalnya, saat ini berada di peringkat 87 dunia dan jelas punya pengalaman panjang di level Eropa. Artinya timnas Indonesia harus benar-benar siap secara mental, fisik, dan taktik. Kalau lengah sedikit saja, bisa-bisa Garuda malah terpeleset di kandangnya sendiri. Menariknya, skuad timnas kali ini nggak banyak berubah. Meski pelatihnya baru, ternyata John Herdman kemungkinan masih mengandalkan pemain-pemain lama yang sudah jadi tulang punggung tim. Nama-nama Ismail, Jay Idzes, Justin Hupner, Kevin Dix, Rizky Rido, Ricky Kambuaya, Calvin Verdonk. Hingga Emil Audero diprediksi masih bakal jadi pilihan utama di starting 11. Mereka inilah yang kemungkinan besar akan menjadi tumpuan. Indonesia saat menghadapi Saint Kitts and Nevis nanti. Tapi ada satu masalah yang bikin persiapan timnas agak mepet. Karena banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, khususnya di Eropa, mereka baru bisa berkumpul setelah tanggal 20 Maret. Padahal pertandingan pertama sudah digelar tanggal 27 Maret. Artinya waktu latihan bersama benar-benar sangat terbatas. Ini jelas jadi tantangan besar bagi John Herdman untuk menyatukan chemistry tim dalam waktu singkat. Situasi ini juga disorot oleh salah satu pengamat sepak bola Indonesia, pengamat yang cukup dikenal, Roni Pangemanan atau yang sering disapa Bung Ropan, ikut memberikan pandangannya. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia mengatakan bahwa tim pelatih saat ini masih dalam tahap mempersiapkan skuad sambil menunggu semua pemain berkumpul. Menurut Ropan, waktu yang singkat membuat persiapan timnas harus benar-benar dimaksimalkan. Nah, yang bikin fans makin penasaran ternyata ada rumor besar di balik layar. Belakangan muncul kabar bahwa PSSI sedang menyiapkan tambahan pemain baru lewat program naturalisasi. Rumor ini muncul setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan pihak pemerintah. Dari pertemuan itu, muncul isu bahwa bakal ada 2 pemain diaspora baru yang segera diproses menjadi warga negara Indonesia. Tapi ada satu hal yang bikin rumor ini terasa setengah menggantung. Menurut Ropan, kemungkinan besar 2 pemain naturalisasi itu belum bisa tampil di FIFA Series bulan Maret ini. Alasannya sederhana, waktunya terlalu mepet. Proses naturalisasi biasanya memakan waktu cukup panjang, mulai dari administrasi hingga pengesahan kewarganegaraan. Jadi hampir mustahil mereka bisa langsung bermain dalam waktu beberapa minggu saja. Kalau bukan sekarang, lalu kapan pemain baru itu muncul? Menurut analisis Ropan, momen yang lebih realistis adalah saat FIFA Matchday bulan Juni. Namun ada juga kemungkinan mereka baru benar-benar bergabung di akhir tahun, di September, Oktober, atau November. Sementara untuk Piala AFF bulan Juli, meski menjadi ajang penting, turnamen itu tidak masuk kalender resmi FIFA. Jadi proses integrasi pemain baru mungkin akan lebih difokuskan di agenda resmi FIFA. Yang menarik, 2 pemain yang diincar ini kabarnya berasal dari Eropa. Ropan menjelaskan bahwa pelatih John Herdman sempat melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau beberapa pemain diaspora. Jadi bukan cuma sekadar bertemu pemain seperti Jay Idzes atau Kevin Dix, tapi juga melihat beberapa opsi lain yang mungkin bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun sampai sekarang, nama-nama tersebut masih dirahasiakan. Kalau bicara posisi yang dibutuhkan, ternyata timnas punya PR besar di 2 sektor. Menurut Ropan, timnas Indonesia sebenarnya tidak terlalu membutuhkan pemain belakang lagi. Kenapa? Karena stok bek saat ini sudah sangat banyak dan bahkan bisa dibilang melimpah. Nama-nama Ismail, Jay Idzes, Justin Hupner, Kevin Dix,
hingga Rizky Ridho sudah cukup solid untuk menjaga pertahanan Garuda. Masalah sebenarnya justru ada di lini tengah dan lini depan. Di sektor ini timnas masih butuh penyegaran. Terutama pemain yang punya kualitas tinggi dan pengalaman bermain di level kompetisi Eropa. Karena tanpa gelandang kreatif dan striker tajam, permainan timnas seringkali terlihat buntu ketika menghadapi lawan kuat. Lini serang Indonesia memang punya beberapa opsi tapi masih dianggap belum cukup. Saat ini timnas punya beberapa striker seperti Ole Romeni, Ramadan Sananta, hingga pemain muda Mauro Zijlstra. Namun menurut pengamat, mereka masih butuh waktu untuk benar-benar matang di level internasional. Karena bermain di timnas senior tentu jauh lebih berat dibanding kompetisi klub. Nah, disinilah muncul satu nama yang mulai ramai dibicarakan. Salah satu pemain yang disebut-sebut bisa menjadi target naturalisasi adalah Dean Zandbergen. Striker ini bermain untuk klub Belanda VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda. Posisinya sebagai striker nomor 9 dinilai sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Tapi jangan kaget kalau nanti muncul nama lain. Karena menurut Ropan, pelatih John Herdman kemungkinan sudah memiliki beberapa target pemain lain yang masih disimpan rapat-rapat. Strategi ini memang sering dilakukan agar proses pendekatan ke pemain berjalan lebih lancar tanpa tekanan publik. Selain striker, lini tengah juga jadi perhatian serius. Saat ini timnas masih mengandalkan pemain seperti Tom Hay dan Joey Pelupesi. Keduanya memang pemain berkualitas, tapi usia mereka sudah melewati angka 30 tahun. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, timnas harus mulai menyiapkan regenerasi. Karena di sepak bola modern, regenerasi adalah kunci. Tim yang kuat bukan hanya punya pemain hebat sekarang, tapi juga punya pemain muda yang siap menggantikan generasi sebelumnya. Itulah kenapa timnas Indonesia sekarang mulai fokus mencari pemain diaspora yang masih muda dan punya potensi jangka panjang. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Garuda siap terbang tinggi di FIFA Series? Dengan persiapan yang mepet, pelatih baru, dan rumor pemain naturalisasi, perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini jelas akan sangat menarik untuk ditunggu. Apalagi bermain di depan puluhan ribu supporter di stadion utama Gelora Bung Karno selalu memberikan energi tambahan bagi para pemain.